Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini tangan gue udah ada sepatu Li-Ning WOP Dilo 2. Sepatu basket signature dengan harga terjangkau. Siapa sih yang gak suka sama judul video kayak gitu ya guys? Soalnya gua ataupun netizen, para pemain basket yang lainnya pasti suka sih ketika kita dihadapkan sama sepatu yang punya fitur-fitur spesial ala pemain signature tapi harganya terjangkau. Ya, meskipun kalau di saat zaman-zaman sekarang nih rasanya nggak afdol sih kalau gue ngomongin sepatu dengan harga terjangkau. Soalnya mau di gimanain pun dolar kita udah tinggi banget nih guys, 18.000 cuy. Cuma ya mau gimana lagi gitu. Sepatu ini kalau dibandingin sama seri-seri sepatu signature shoes lainnya ya, macam kayak Nike Sabrina, Book, ataupun sepatu signature-nya Adidas yang lain, bisa dibilang ini jadi salah satu yang harganya paling terjangkau dibandingkan dengan beberapa sepatu tersebut. Dan in this ekonomi ya guys, kita tuh harus banget menurut gue nyari sepatu yang emang worth it gitu secara fitur ataupun dari sisi harganya yang sesuai sama kebutuhan kita. Dan di video kali ini kita tuh bakal sama-sama lihat apakah sepatu Dilo 2 ini jadi salah satu opsi yang worth it, terutama dari sisi harga yang ditawarkan. Sebelum kita bahas dari sisi performance-nya, gue pengen nge-highlight dari sisi visualnya sendiri, dimana menurut gue ini tuh jadi salah satu sepatu yang clean banget, minimalis, gak aneh-aneh, dan modelan sepatu kayak gini tuh rasa-rasanya jadi sepatu basket yang bisa dipakai buat casualan juga. Kalau kalian nyari beberapa detail signature, itu nggak cuma ada dari sisi materialnya aja, yang di sini tuh kayak ada hologram tanda tangannya D'Angelo Russell yang cakep banget di sini. Tapi sepatu ini juga secara boxnya itu menurut gue juga cukup diperhatikan guys. Boxnya spesial, ada logonya D'Angelo Russell, ada tulisan Ice in My Veins di bagian samping. Yang ini juga udah identik banget sama D'Angelo Russell. Dan menurut gue kalau ngomongin eksekusi signature dari keseluruhan packaging, itu dapat banget sih guys di sepatu ini. Dan langsung aja sih ya guys, salah satu bagian yang menurut gue ini tuh unik banget dan beda dibandingkan sama sepatu basket lainnya yang gue cobain terutama di tahun ini, itu ada di area tractionnya. Gue tuh ngeliat bagian tractionnya di cut out dengan bagian yang bisa dibilang cukup dominan, area cut outnya di area tengah sini. Ini tuh jadi salah satu bagian yang biasanya modelan traction kayak gini tuh berasa aneh waktu dipakai, karena bagian tengahnya tuh kan kayak nggak ke cover sama pola traction ya, jadi kayak bolong gitu. Biasanya di sisi sampingnya berasa ngegrip, tapi tengahnya kayak ada sesuatu yang hilang gitu, ada bagian yang berasa aneh. Di sepatu ini ternyata waktu gue cobain pertama kali berasa oke. Mungkin butuh adjustment dikit, tapi abis beberapa menit dipakai, gue rasa sih bakal aman-aman aja gitu. Malahan bagian ini emang sengaja difokusin Li-Ning buat ngasih fleksibilitas ekstra di bagian depan sepatunya. Yang gue suka juga area rubbernya ini full ke cover dari depan sampai belakang. Dimana kalau gue ingat beberapa tahun ke belakang ada salah satu brand yang bikin modeler kayak gini, tapi area tengahnya itu foam, jadi kayak samping-sampingnya tuh ketempelan rubber aja. Itu lama-lama bisa ngelupas seiring penggunaan di lapangan. Dan yang bikin makin mantep lagi, sepatu ini tuh full semuanya solid rubber outsole. Implementasi tracksnya juga terbilang cukup tebal, jadi nggak cuma dari sisi harganya nggak bikin sakit hati kalau mau dipakai di lapangan outdoor, tapi secara durabilitas rubbernya juga menurut gue bisa banget buat dipakai di lapangan basket outdoor. Ditambah lagi kalau ngomongin masa kenyamanan, sewaktu pertama kali gue nyobain sepatu ini di bagian cushionnya sendiri, sepatu ini tuh emang bukan yang over the top gitu teknologinya. Terutama kalau gue bisa bandingin sama WOP 12 ataupun sama All City 14 yang kemarin udah sempet gue cobain. Kedua sepatu tersebut pakai implementasi teknologi Super Boom yang emang udah jadi teknologi cushioning andalan Li-Ning. Paling topnya dah kalau kita ngomongin teknologi Super Boom. Cuma di sepatu ini kita tuh tetap ngedapetin teknologi full length boom yang dikombinasikan dengan light foam ultra sebagai carrier foam di bagian luar, yang menurut gue secara implementasinya itu mengutamakan dari si cord feel tapi ada sisi empuk-empuknya juga. Menurut gue dari sisi harga yang ditawarkan ini masih kerasa worth it, nyaman juga waktu dipakai, dan lebih mengutamakan buat kalian para pemain basket yang mengutamakan cord feel, stabilitas, tapi pengen ada sensasi cushion juga yang cukup berasa feedbacknya. Yang perlu diapresiasi, terlepas ini sepatu signature yang harganya terjangkau, insole-nya itu loh guys, nih
Ini tuh lumayan insole-nya, cukup diperhatikan sama Li-Ning nih. Kalian bakal dapat insole dengan build yang menurut gue sih lebih bagus daripada kebanyakan ya. Nih, kayak gini guys. Dan yang gue suka juga ternyata secara keseluruhan setup sepatunya dari sisi cushion dan kontur yang ditawarkan di bagian bawah ini tuh ada lengkungannya di area depan, di area belakang. Yang ini bikin sepatunya juga berasa cukup smooth waktu dipakai. Dan buat materialnya sendiri bisa dibilang ini jadi salah satu elemen yang basic banget, yang standar aja seperti selayaknya sepatu basket zaman sekarang. Tapi gue jujur aja lebih prefer material yang ada di sepatu ini dibandingkan sama yang kemarin WO Fit All City 14. Ini tuh berasa kayak lebih ada teksturnya gitu, kayak secara grafisnya tuh lebih berasa mantep gitu kalau menurut gue guys. Di samping itu secara pemilihan material bisa dibilang juga ini sangat-sangat minim break in time. Terlepas ada fuse overlay-nya di area depan sini, ada synthetic overlay-nya juga di bagian high-wear area. Ini juga keduanya bisa dibilang sih baru bentar dipakai doang udah menunjukin crease. Yang ini menunjukkan kalau secara keseluruhan materialnya itu sangat-sangat minim dari sisi break in time-nya. Sekali lagi dari sisi desainnya sendiri menurut gue kelihatan cukup unik juga meskipun sepatunya kelihatan minimalis, tapi terutama di area lacing systemnya di sini ada fuse overlay yang membentuk hampir kayak model api-api gitu loh guys. Ini kayak ada excess materialnya nih di bagian samping sini, di sini juga ada. Dan secara keseluruhan sih kalau ngomongin desain menurut gue juga nggak over ya. Jadi kayak pas banget secara keseluruhan eksekusi elemen desainnya. Dan by the way buat kalian penasaran sama fit yang ada di sepatu ini, menurut gue sepatu ini tuh fitnya true to size, aman banget buat kalian juga yang punya kaki lebar untuk pakai true to size di sepatu ini. Base-nya terbilang cukup lebar ya, kelihatan ya di bagian forefoot-nya ini base yang ditawarkan cukup lebar. Dan gue juga ngerasa waktu pakai sepatu ini secara keseluruhan fit yang ditawarkan itu enak. Dari sisi padding-padding di area tang, di bagian padding-padding samping ini pas aja, nggak ada masalah sama sekali. Dan gue sebenarnya sangat appreciate dengan adanya bolongan di area tang ini, karena buat fittingnya tuh jadi lebih enak. Kalau kalian pengen adjust di bagian tang tinggal ditarik aja. Terus di bagian luar juga ada extra heel counter lagi untuk lockdown yang ekstra. Sama dari sisi support juga sebenarnya sepatu ini komplit gitu guys. Kalian bakal dapat Pro Bear Lock System di area tengah yang ini merupakan TPU, dan ini bisa sangat-sangat membantu dari sisi stabilitas ataupun torsional support yang dibutuhkan untuk sebuah sepatu basket. Dan buat kalian tertarik sama sepatu WOW Dilo 2 ini, harganya $119. Dan dari tadi gue ngomongnya kayak pakai dolar terus gitu, karena emang apa ya, sepatu ini belum officially available gitu di Indonesia. Sampai sekarang gua masih menunggu Li-Ning untuk officially buka di Indonesia. Jadi kita untuk ngedapetin sepatu-sepatu yang kayak gini tuh bisa lebih gampang gitu ya. Karena menurut gua brand yang satu ini sebenarnya terus nge-push, terus ngasih item-item basket yang gokil. Cuma sayangnya emang masih belum available secara masif aja gitu di Indonesia. Jadi kalau kalian yang pengen beli, kalau misalnya lewat website itu pasti nanti bakal kena tax. Dan kalau kalian pengen beli sepatu-sepatu kayak gini yang mungkin lebih accessible, lebih gampang gitu ya, harus lewat jasa-jasa third party yang ada di Instagram dari toko-toko yang pastinya trusted juga. Tapi kabar baiknya juga Li-Ning menyediakan kode voucher Billy10. Jadi kalian bisa ngedapetin ekstra diskon $10 untuk pembelian produk dari Li-Ning. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Li-Ning WOW Dilo 2. Sepatu basket signature, harga terjangkau yang menurut gue fitur-fiturnya itu sangat diperhatikan. Gue rasa sepatu ini tuh bakal cocok buat kalian para pemain yang suka dengan tipikal sepatu basket minimalis, punya fleksibilitas ekstra di area forefoot dan juga cushioning yang cukup memadai, terutama untuk digunakan di lapangan basket indoor ataupun outdoor. Thank you so much by the way buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Ngomong-ngomong, D'Angelo Russell sekarang main di mana sih? Lupa gue di pemain ini.